Saya Raymond Juliarta dari kelompok 3, yaitu akan memperkenalkan yaitu Node MCU. Apa itu Node MCU? Node MCU adalah sebuah board elektronik yang berbasis chip ESP8266 dengan kemampuan menjalankan fungsi microcontroller dan juga koneksi internet atau WiFi, yaitu seperti ini ya. Terdapat beberapa pin input dan output sehingga dapat dikembangkan menjadi sebuah aplikasi monitoring maupun controlling pada proyek IoT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman semuanya. Di sini saya akan membagi atau menjelaskan melanjutkan dari presentasi Mas Raymond tadi ya, mengenai Node MCU B3 ESP8266 ini. Spesifikasinya yaitu mengenai sejatinya juga adalah sebuah microcontroller seperti Arduino yang lainnya, ditambah dengan modul WiFi ESP8266. Selain terdapat memori untuk menyimpan program tersebut, juga tersedia ports digital input dan output tersebut. Kemudian sebuah port analog input serta port dengan fungsi khusus seperti serial UART, SPI, 12C dan lain-lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi Node MCU 3, yaitu microcontroller Tensical 32 bit. Kemudian flash memory 2 KB. Lanjut flash tegangan atau tegangan operasi 3,3 volt, kemudian tegangan input 7-12 volt, kemudian digital 1/016, kemudian lanjut analog input sebesar 1 atau 10 bit, interface UAT 1, interface SPI 1, interface 12C1. Nah, sebagaimana juga Arduino Node MCU V3 ini harus diprogram terlebih dahulu untuk mengetahui bahwasannya dahulu agar dapat bekerja sesuai dengan desain yang sudah kita tentukan tadi. Pemrograman yang sama dengan Arduino yang lainnya memakai Arduino IDE atau tentang dengan menyesuaikan tipe atau jenis board. Nah, agar board Node MCU V3 ini terdeteksi di Arduino IDE, LED.metric adalah suatu kumpulan dari susunan berbagai metrik hingga berbagai posisi X dan Y. Dari posisi X dan Y ini, kita dapat mengetahui kontrol memiliki LED yang menyala atau mati dengan mengontrol posisi pin X dan Y. Nah, semakin banyak jumlah LED pada dot metrik, maka akan semakin banyak juga variasi yang ditampilkan. Dot metrik terhubung pada integrated output dan dapat dihubungkan dengan menghubungkan pin ke Arduino seperti gambar yang ada di saya ini. Ini adalah contoh pin metriknya. Oke, terima kasih teman-teman atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Willy Brodusuri Atmaja, absen 006. LED dot matrix adalah sekumpulan LED yang tersusun dalam baris metrik hingga didapatkan porsi X dan Y. Dari posisi X dan Y ini kita dapat mengontrol dan memilih LED mana yang menyala atau mati dengan mengontrol posisi pin X dan Y. Semakin banyak jumlah LED pada dot matrix, maka akan semakin banyak variasi yang ditampilkan. Dot matrix terhubung pada integrated output dan dapat dihubungkan dengan menghubungkan pin ke Arduino seperti gambar berikut.
Oh ya, jadi saya Rio Ferdinand Putra akan menjelaskan bagian wiring dari LED dot matrix-nya ke not MCU-nya. Jadi kita lihat di sini, terdapat tulisan VCC, GND ini ground, DIN itu data, CS sama CLK. Nah, kelima bagian ini akan dimasukkan ke dalam bagian not MCU-nya. Di belakang not MCU ini terdapat banyak sekali tulisan seperti D0, D1 hingga 3 volt. Nah, lalu saya akan jelaskan dari awal, yaitu di bagian si VCC-nya ini. Untuk bagian ini akan disambungkan ke dalam ini V-in. Sebenarnya dimasukkan ke dalam 5 volt, tetapi di not MCU ini tidak ada 5 volt, adanya 3 volt. Jadi kalau kita masukkan ke 3 volt nanti takutnya tidak menyala. Jadi kita masukkan ke bagian V-in. Lalu untuk bagian selanjutnya untuk ground kita sambungkan dengan ground juga. Di sini ada ground. Nah, kita masukkan ke kabel bagian ground yang hijau. Lalu berikutnya untuk DIN data ini kabelnya warna oranye. Saya jelaskan kabelnya warna oranye. Kabel oranye ini masuk ke dalam D7. Kenapa dimasukkan ke dalam D7? Karena di dalam library Arduino itu sendiri peraturannya, atau udah di library-nya sendiri itu untuk data dan CLK ini itu sudah ditentukan oleh library-nya. Jadi data ini dimasukkan ke dalam D7, lalu untuk yang CLK ini dimasukkan ke D5. Apabila tidak dimasukkan D5 takutnya akan terjadi error dan tidak berfungsi dot matrix-nya. Untuk CS dimasukkan ke dalam lubang yang D8. Apabila tidak dimasukkan ke D8 juga tidak apa, semisal dimasukkan ke D3 ataupun D4 itu juga tidak apa-apa. Yang penting itu akan berefek ke dalam codingannya, karena ini semua akan bersambung ke codingan di dalam Arduino tersebut. Jadi setelah ini kita akan masuk bagian pengkodingan. Jadi kita lanjutkan bagian yang pengkodingan. Jadi ini adalah bagian selanjutnya dari bagian wiring. Jadi setelah wiring kita akan masuk ke dalam aplikasi Arduino. Kita akan langsung bagian pengkodingan. Jadi sebelum kita masuk ke dalam ini, kita perhatikan dulu ke bagian yang ini, yang DIN, CLK dan CS. Kita masukkan bagian ini sesuai dengan pengwiringan tadi. Jadi DIN data itu tadi masuk ke D7, CLK masuk ke bagian D5 dan CS masuk ke dalam bagian D8. Lalu setelah itu kita masuk ke bagian char text ini. Char text ini untuk bagian memasukkan teks yang akan muncul dalam dot matrix ini. Jadi untuk contohnya kami menggunakan kata-kata tersebut. Ya, lo tidak tahu kok tanya saya. Jadi akan muncul seperti dalam video ini. Dia akan muncul seperti dalam dot matrix ini. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi di bagian ini kita tinggal masukkan kata-kata yang kalian inginkan. Nanti dari teks ini akan berujung ke bagian atas di bagian ke library ini. Jadi ini untuk seperti contoh H ini kodenya seperti apa. Jadi kita tinggal memanggil saja. Nah, mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila kalian ingin mempelajari lebih jauh, kalian bisa mempelajari di YouTube dasar-dasar pemrograman Arduino agar kalian lebih memahami Arduino not MCU ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.